Realisasi investasi di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 93% dari target pemerintah pusat sebesar 45 triliun rupiah. Hingga akhir triwulan 4 2025, nilai investasi yang terrealisasi tercatat sekitar 42 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Bali, Iketut Sukro Negara mengatakan target investasi tahun 2025 tergolong tinggi karena ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat. Dari capaian tersebut, investasi penanaman modal asing atau PMA masih mendominasi dibandingkan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Ia menjelaskan struktur investasi di Bali hingga kini masih didominasi sektor tersier seperti hotel, properti, dan jasa pariwisata. Sementara itu, sektor premier dan sekunder kontribusinya masih relatif rendah. Selain itu, Sukro Negara menyoroti ketimpangan sebaran investasi antar wilayah dari total realisasi sekitar 42 triliun rupiah, sekitar 93% terkonsentrasi di kawasan Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan juga Tabanan, dengan Kabupaten Badung sebagai tujuan investasi terbesar. Dengan triwulan 4 2025 kemarin itu sudah tercapai 93%, 42, sekian triliun lah. Jadi kita tahun 2025 itu diberikan target investasi yang relatif cukup tinggi dari pusat. Itu yang menentukan targetnya itu masalahnya pusat. Yang kebetulan yang targetnya paling tinggi ya Kabupaten Bandung. Itu kan dari 45 triliun itu kan ada PMA, ada PMDN. Itu datanya ada. Yang pasti data PMA-nya lebih tinggi. Jadi investasi penanaman modal asing itu lebih tinggi tahun 2025 daripada PMDN itu sendiri. Yang pasti masih sekarang didominasi untuk PMA-nya itu kalau tidak salah negara Australia. Negara Australia, dan dari data yang ada sebagian besar masih bergerak di bidang real estate. Terkait kebijakan ke depan, Pemprov Bali telah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi untuk meninjau ulang target investasi tahun 2026. Pemprov Bali juga mengusulkan penutupan sejumlah bidang usaha tertentu bagi PMA, khususnya yang masuk kategori beresiko rendah dan menengah rendah. Beberapa bidang usaha yang diusulkan ditutup bagi PMA antara lain penyewaan sepeda motor, perdagangan eceran skala kecil, jasa fotografi, serta biru perjalanan wisata. Menurut Sukro Negara, sektor-sektor tersebut dinilai tidak memberikan nilai tambah signifikan dan berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola. Ia menyebutkan saat ini tercatat sekitar 150 usaha penyewaan sepeda motor yang ilegal, namun di lapangan jumlahnya diperkirakan mencapai hampir 400 unit dan sebagian dikelola oleh PMA. Langkah pembatasan tersebut diperkirakan akan berdampak pada capaian investasi Bali ke depan. Karena itu, Pemprov Bali berharap pemerintah pusat tidak lagi menetapkan target investasi yang terlalu tinggi. Ia berharap kebijakan pembatalan PMA di sektor tertentu dapat segera difinalisasi sebagai langkah awal penataan investasi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di Bali. Winata dan Angkat Wirawan, Bali TV.